Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 82. Tuan Brandon Burke mengerutkan kening. Saat itu, pengacara Yang Jin Kim bertanya kepada Gunho dengan suara lantang, Presiden Go, berapa banyak dana yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan dalam usaha patungan? Modal resmi $20.000 dolar. Tuan Brandon Burke melompat dari tempat duduknya. Ayo lakukan. Gunho meminta manajer urusan umum. Mintalah para jurnalis untuk datang dan bergabung dengan kami saat kami menandatangani surat niat. Hubungi surat kabar di daerah tersebut dan 3 surat kabar utama. Chosun, Jongang, dan Donga Ilbo. Hubungi juga manajer cabang surat kabar ekonomi di kota Cheonan. Beritahu mereka GH Mobile di kota Jiksan, kota Cheonan akan menandatangani surat niat untuk memulai usaha patungan dengan perusahaan multinasional. Limondel Dion pada jam 3 sore hari ini. Ya, Tuan. Tapi saya rasa kita perlu memberi mereka tanda terima kasih jika mereka datang. Beri mereka biaya transportasi. Kami akan menunjukkan rasa hormat kami kepada mereka dengan cara itu. Ya, Tuan. Saya akan segera menghubungi mereka. Gunho menyusun surat niat dan membiarkan penerjemah menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Penerjemah sepertinya sudah menyusun makalah semacam ini ketika dia sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan besar, bahkan tidak butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan terjemahannya. Gunho menyerahkannya kepada sekretarisnya untuk diketik. Pada pukul 3 sore, seorang jurnalis dari surat kabar lokal dan manajer cabang sebuah penerbit surat kabar tiba. Gunho meminta manajer urusan umum untuk menyiapkan kamera. Gunho menunjukkan surat niat versi bahasa Inggris kepada Tuan Brandon Burke. Burke menyeringai saat meninjau draft surat itu. Kita bisa melakukan perubahan jika kita mau kapan saja. Gunho dan Tuan Brandon Burke menandatangani surat niat. Untuk meresmikannya, Gunho meminta direktur dan manajer GH Mobile untuk berdiri di belakang bersama 2 personel Limondel Dion lainnya. Jurnalis dari surat kabar lokal mengambil gambar, dan manajer umum GH Mobile juga mengambil gambar. Manajer cabang surat kabar harian tidak membawa kamera, dia hanya meminta manajer urusan umum untuk mengirimkan foto-foto itu kepadanya dan memberikan nomor teleponnya. Gunho mengirimkan gambar itu ke setiap penerbit surat kabar di Korea melalui faks. Keesokan harinya, sebuah surat kabar ekonomi dan surat kabar harian membicarakan tentang kemungkinan usaha patungan GH Mobile dengan Limondel Dion. Mereka mengatakan bahwa GH Mobile yang berlokasi di kota Cheonan akan membangun pabrik kimia di kota Asan, Provinsi Chungnam dengan perusahaan multinasional. Limondel Dion. Meskipun Gunho bahkan belum mulai membangun pabrik di kota Asan, surat kabar memasang gambar pabrik GH Mobile di kota Jiksan dan membuatnya tampak seperti pabrik patungan di kota Asan. Presiden Eknopak membaca koran tersebut dan dia menjadi sangat marah. Apa itu GH Mobile? Siapakah Presiden Gunho Go dari GH Mobile? Presiden Eknopak melemparkan secangkir air ke dinding kantornya dan berteriak dengan marah. Limondel Dion sialan itu membuat kami percaya bahwa mereka akan melakukan usaha patungan dengan kami dan kemudian mereka menandatangani surat perjanjian dengan perusahaan lain. Bajingan itu, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Nama perusahaan adalah GH Mobile. Saya akan mengingat namanya. Gunho meminta manajer urusan umum. Tolong bawa rombongan Tuan Brandon Burke ke Seoul dengan selamat. Biarkan mereka menginap di Hotel Ritz-Carlton di Gangnam, kota Seoul dan ajak mereka tur di Seoul besok. Anda dapat menunjukkan kepada mereka Istana Gyeongbokgung dan Menara Namsan. Makan siang di restoran yang layak juga. Mereka dijadwalkan terbang ke AS besok malam, jadi mereka punya banyak waktu untuk tur. Mintalah manajer akuntansi untuk kartu kredit perusahaan. Saya akan meneleponnya dan memintanya menyiapkan kartu kredit untuk Anda. Ya Pak, kisaran suhu harian menjadi luar biasa. Orang-orang mulai mengenakan kemeja lengan panjang. Karyawan GH Mobile kini mengenakan seragam baru yang dibuat untuk musim semi dan musim gugur. Seragam menyegarkan ini baru dirancang oleh ketua tim desain GH Media. Mes, Min Suk Oh. Budaya perusahaan GH Mobile berangsur-angsur berubah. Perubahan tersebut tidak direncanakan oleh siapapun, namun dilakukan oleh para pekerja GH Mobile sendiri.
Mereka bekerja di pabrik yang ramah lingkungan dan baru dibangun dengan seragam baru. Semakin banyak pekerja yang secara sukarela mengikuti kelas bahasa Inggris setiap pagi. Itu semua adalah bagian dari perubahan terkini di pabrik. Hari Thanksgiving Korea sudah dekat. Manajer urusan umum datang ke kantor Gunho dengan membawa pamflet toko perbelanjaan seperti E-Mart dan NH Market. Pamflet ini memperkenalkan berbagai pilihan hadiah untuk Hari Thanksgiving Korea. Sudah waktunya untuk memutuskan hadiah Hari Thanksgiving untuk para pekerja kami. Ketika perusahaan itu masih Mulpasaneop, kami selalu memberikan hadiah kepada karyawan kami setiap tahun, jadi saya pikir sebaiknya kita tetap melakukan praktik yang sama tahun ini juga. Berapa anggaran hadiah per pekerja pada masa Mulpasaneop? Kami biasanya memberikan hadiah senilai 30.000 won. Hadiah macam apa yang mereka pilih? Hadiah ditentukan dalam rapat gabungan staf dan ketua tim dari masing-masing departemen. Mereka biasanya memilih sekotak kaleng tuna atau sekotak minyak wijen atau peralatan dapur. Karena kinerja perusahaan kita semakin baik, mari kita pilih hadiah dengan nilai 60.000 won, 2 kali lebih banyak dari apa yang biasa mereka terima saat bekerja di Mulpasaneop. Mereka dapat memilih hadiah saat rapat bersama seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Terima kasih Pak. Manajer urusan umum tersenyum lebar sebelum dia meninggalkan kantor Gunho. Gunho meminta auditor internal. Para kreditor akhir-akhir ini diam saja. Saya kira itu karena urutan prioritas pembayaran utang kita kepada kreditor menjadi jelas karena Anda, Tuan Auditor Internal. Kami mulai dengan melunasi utang kecil terlebih dahulu. Sedangkan untuk kreditor yang utangnya besar, kami yakinkan mereka untuk menunggu pelunasan karena kami masih berbisnis dengan mereka. Kerja bagus, Tuan Auditor Internal. Tidak ada lagi gaji yang belum dibayar. Para kreditur gajinya sudah membatalkan penyitaan aset perusahaan kita. Jadi kami hanya perlu fokus pada pekerjaan kami sekarang. Iya, Pak. Beberapa pelanggan kami yang biasanya perusahaan besar terkadang meminta neraca saldo kami yang menunjukkan piutang atau utang. Sekarang, kami dengan bangga bisa menunjukkan kepada mereka neraca saldo kami tanpa ragu-ragu. Aku merasa sangat percaya diri dengan kehadiranmu di sisiku. Terima kasih Pak. Sekretaris Gunho, Mes. Hee-jong Park, menyampaikan pesan ke Gunho melalui interfon. Pak, ada telepon yang saya tunggu untuk Anda. Ini dari kantor Sekretaris Eknopak. Mereka ingin berbicara dengan Anda, Pak. Eknopak, apa yang ingin mereka bicarakan denganku? Gunho mengangkat telepon. Seorang wanita ada di jalur lain. Dia kemudian berkata dengan suara yang merdu, Presiden kita sedang menelepon. Dia ingin berbicara dengan Anda, Tuan. Kemudian, Gunho mendengar suara berat seorang pria. Apakah Anda Presiden Gunho Go? Ya, ini dia. Anda pernah datang ke perusahaan saya, kan? Bersama Presiden Richard Amil, Presiden Dion Jepang. Itu benar, aku pernah mengunjungimu sebelumnya. Jadi kamu datang untuk memata-mataiku waktu itu, ya. Jadi kamu sebenarnya menjalankan perusahaan suku cadang mobil bernama GH Mobile, ya. Tapi kamu bilang kamu berbisnis properti sewaan, bukan? Dan kamu memberiku kartu namamu, yang mengatakan pengembangan GH. Itu benar. Jadi Anda membuat saya lengah dengan mengatakan kepada saya bahwa Anda hanyalah seorang pengusaha properti sewaan, dan Anda membodohi saya. Anda tahu saya sedang berbicara dengan Limondel Dion untuk melakukan usaha patungan dengan mereka. Anda mencuri informasi dari saya dan membodohi saya di belakangku. Tolong kecilkan suaramu. Itu sebelum aku mengakuisisi GH Mobile. Aku tidak peduli. Malu padamu. Jangan menyebut dirimu seorang pengusaha, bajingan. GH Mobile pasti perusahaan kecil. Aku akan lihat berapa lama lagi pengembangan GH-mu akan bertahan. Aku bisa menyelesaikannya, itu urusannya. Dasar brengsek sombong. Presiden Eknopak sangat marah dan meneriaki Gunho. Gunho ingat wajahnya yang seperti kata, Anda melewati batas, Tuan. Baris apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Berapa umurmu? Gunho mengetahui sifat presiden atau pemilik bisnis yang dilahirkan dalam keluarga kaya. Gunho telah bertemu banyak orang-orang itu di berbagai kesempatan seperti pertemuan atau pertemuan setelah dia sendiri menjadi pemilik bisnis. Mereka merendahkan dan sombong, dan mereka mengira mereka lebih baik dari siapapun. Orang-orang yang mewarisi perusahaannya daripada membangunnya sendiri cenderung mempunyai sikap buruk. Pekerja cenderung menerima dan menanggung pelecehan yang dilakukan oleh majikan mereka,
baik itu pelecehan verbal atau bahkan fisik. Banyak dari mereka bertindak seolah-olah mereka adalah seorang raja, dan banyak dari mereka yang tidak dewasa dan jauh dari kata sopan. Banyak pemilik bisnis dan presiden perusahaan yang ternyata adalah orang jahat, mereka jahat tapi lemah. Mereka rentan terhadap stres dan rentan secara umum. Mereka sombong dan kejam terhadap yang lemah, dan mereka baik serta rendah hati terhadap yang kuat. Presiden Eknopak dilahirkan dalam keluarga kaya, dan dia mewarisi perusahaannya dari ayahnya. Gunho berpikir bahwa dia harus memastikan bahwa Presiden Eknopak tidak melihatnya sebagai orang yang lemah, jadi dia dengan tegas berkata dengan suara rendah. "Tuan, apakah Anda sakit? Apa katamu? Jika Anda ingin mempertahankan perusahaan Anda pada ukuran saat ini, sebaiknya Anda tetap tenang. Anda bisa kehilangan seluruh perusahaan Anda tanpa ada yang tersisa untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Apa yang kamu bicarakan? Dulu aku bekerja di sebuah pabrik sebagai buruh pabrik, dan aku sampai sejauh ini tanpa bantuan siapapun. Aku telah menjalani kehidupan yang sulit, dan kamu tidak ingin macam-macam denganku. Jadi, diam saja dan tetap tenang demi kebaikanmu sendiri, dan sebaiknya kau tidak memprovokasiku." Dan kemudian, Gunho menutup telepon. Bajingan gila, dia sedang dalam perjalanan kekuasaan yang serius, dan dia pikir itu akan berhasil padaku. Gunho tersenyum. Dia menyadari bahwa dia telah banyak berubah. Saya dulu merasa sangat iri dengan para pekerja di Eknopak ketika saya melihat lowongan pekerjaan perusahaan tersebut di Job Korea beberapa tahun yang lalu. Saya bertanya-tanya orang seperti apa yang akan mendapatkan posisi di perusahaan besar itu. Kualifikasi yang dibutuhkan Eknopak untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sana luar biasa tinggi. Tingkat persaingan mereka 101. Ini adalah perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI, dan saya baru saja bertengkar hebat dengan presiden pemiliknya. Sekarang, saya berada di level seperti itu. Hahaha, itu adalah hari Thanksgiving Korea. Gunho menuju ke rumahnya tempat orang tuanya tinggal bersama keluarga saudara perempuannya sambil membawa ginseng Korea Ginseng Corporation dan seikat korvin kuning kering. Keponakan Gunho, Jong-ah, tumbuh tinggi sementara orang tuanya tampak menyusut tinggi badannya. Gunho bisa melihat lebih banyak kerutan di wajah mereka. Mereka memiliki kehidupan yang nyaman karena bantuan Gunho, namun mereka tidak dapat menghentikan proses penuaan mereka. Setelah upacara peringatan, keluarga Gunho duduk di satu meja. Kakak ipar Gunho bertanya pada Gunho. "Saya membaca dari surat kabar belum lama ini bahwa GH Mobile dan sebuah perusahaan Amerika akan segera memulai usaha patungan, dan mereka akan membangun pabrik kimia baru. Jadi, apakah Anda akan membangun pabrik itu sekarang? Kami baru saja menandatangani surat niat, dan kami belum membuat kontrak sebenarnya. Bukankah perusahaan itu membutuhkan jasa transportasi untuk produknya? Kita belum melangkah sejauh itu. Jika mereka membutuhkan layanan tersebut, saya bisa melakukannya." Adik Gunho yang duduk di sebelah suaminya berkata kepada suaminya, "Kami sudah menerima begitu banyak bantuan dari Gunho. Jangan tanya lagi padanya. Saya hanya mengingatkan dia bahwa dia mempunyai pilihan untuk memberikan pekerjaan itu kepada saya karena saya menjalankan bisnis itu. Saya tidak mengatakan bahwa dia harus memberi saya pekerjaan itu. Gunho tidak melibatkan keluarga dalam bisnisnya. Kita mungkin tidak terlalu membantu bisnisnya, tapi setidaknya kita tidak boleh menjadi penghalang baginya saat dia menjalankan bisnisnya." Itu benar. Ibu Gunho bertanya kepada Gunho saat dia sedang makan sup, "Menurutmu apa kepanjangan dari GH?" "Itu inisial namaku dalam bahasa Inggris. Sudah kubilang terakhir kali, Bu. Kenapa tidak diberi nama seperti Gunho Bisnis atau Gunho Industri atau semacamnya? Lebih mudah mengingat nama perusahaan seperti itu. GH sulit untuk diingat." Adik Gunho menjelaskan kepada ibunya. "Itu sedang tren, Bu. Sebuah perusahaan harusnya memiliki nama Inggris, apalagi jika mereka berbisnis dengan negara lain seperti mengekspor atau memperdagangkan barang. Kalau kita menamai perusahaan seperti Gunho Bisnis atau Gunho Industri, orang dari negara lain akan melakukannya. Aku tidak ingat nama perusahaannya. Sudah ketinggalan zaman juga." Ayah Gunho mengisi gelas Gunho dengan minuman keras. "Minumlah segelas minuman keras, Nak. Kamu, menantuku, juga minum minuman keras." "Ya Pak."
Gunho dan saudara iparnya merespons secara bersamaan. Gunho meminum segelas Chongju. Kenapa bibiku tidak datang hari ini? Kita akan lebih bersenang-senang bersama jika dia ada di sini. Adik Gunho menjawab pertanyaan Gunho. Dia tidak berada dalam situasi di mana dia bisa mengunjungi kami untuk merayakan Hari Thanksgiving Korea bersama. Dia mempunyai masalah serius dengan menantu perempuannya. Saya dengar dia bahkan terlibat pertengkaran fisik dengan menantu perempuannya terakhir kali, waktu putranya, Jae Wong, pasti kesulitan berada di antara kedua wanita itu. Jae Wong melakukan pekerjaannya dengan baik, kan? Saya kira, dia dilahirkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Dia sangat ragu-ragu dalam segala hal. Dia harus memihak pihak ibunya atau pihak istrinya dan bersikap tegas. Kedua wanita itu terus bertengkar sepanjang waktu karena Jae Wong tidak melakukan apapun. Ayah Gunho berbicara dengan pelan. Bibimu dan menantu perempuannya tangguh dan keras kepala. Ibumu juga begitu. Apa yang baru saja Anda katakan? Ketika ibu Gunho meninggikan suaranya, ayahnya masuk ke kamarnya dengan tenang. Beberapa hari setelah Hari Thanksgiving Korea, Kepala Pusat Penelitian membawa seorang pria, yang tampak berusia awal 50-an, ke perusahaan. Pria itu mengenakan kacamata berbingkai logam emas, dan dia tampak pucat. Dia tampak seperti seorang intelektual pada umumnya. Kepala Pusat Penelitian bertanya kepada Sekretaris Gunho, apakah Presiden Go ada di kantor? Ya, benar. Dia sedang menonton sinetron Amerika. Kepala Pusat Penelitian memasuki kantor Gunho dan memperkenalkan pria itu kepadanya. Pak, ini orang yang saya bicarakan dengan Anda. Dia adalah pria bergelar Ph.D. dari Universitas Teknik Munich di Jerman. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Saya Won Il Lee. Gunho berdiri dan menawarkan tangannya kepada pria itu untuk berjabat tangan. Saya Gunho Go. Saya telah mendengar banyak tentang Anda dari Kepala Pusat Penelitian kami. Terima kasih. Kepala Penelitian kami sangat merekomendasikan Anda sebagai penggantinya di Pusat Penelitian kami. Saya telah melihat resume Anda. Terima kasih, Pak. Saya hanya perlu menemui Anda secara langsung sebelum memutuskan untuk mempekerjakan Anda, jadi saya meminta Kepala Penelitian kami untuk membawa Anda ke perusahaan kami. Tentu saja, Tuan. Silahkan duduk. Gunho mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang Won Il Lee ini, hanya untuk memverifikasi apakah dia memahami dengan benar hal-hal yang tertulis di resumenya. Saat kami pindah ke lokasi baru ini, kami merelokasi beberapa pekerja pusat penelitian ke departemen lain. Saya sadar akan hal itu. Jika Anda bergabung dengan perusahaan kami, Anda harus merekrut pekerja baru untuk pusat penelitian. Ya Pak, seperti yang Anda lihat, kami bukan perusahaan besar. Peralatan penelitian kami mungkin tidak cukup. Saya sudah melihat-lihat pusat penelitian sebelumnya. Sebenarnya terlihat lebih baik dibandingkan saat perusahaan masih Mulpasaneo. Saya sudah memverifikasi bahwa beberapa peralatan masih ada di sini. Selain itu, saya perhatikan bahwa para pekerja di pusat penelitian menangani peralatan penelitian lebih baik dari sebelumnya. Kami masih punya waktu sampai kepala pusat penelitian kami saat ini pensiun, dia akan pensiun pada akhir tahun ini. Kami akan meninjau berkas Anda dan memberitahu Anda keputusan kami. Ya Pak, orang yang diwawancarai dan kepala pusat penelitian meninggalkan kantor, dan setelah beberapa saat, kepala penelitian kembali ke kantor Gunho. Apa pendapat Anda tentang dia, Tuan? Dia terlihat baik, dan dia juga terlihat jujur. Saya mengatakan ini bukan karena saya merekomendasikan dia kepada Anda, tetapi dia adalah orang yang sangat cerdas, dan dia adalah orang yang tepat untuk pusat penelitian kami. Dia sangat bersemangat dengan penelitiannya, dan saya sangat mengevaluasi kinerja di pusat penelitian. Dia berbeda dari orang-orang seperti saya yang sudah tua. Pertunjukan macam apa yang kamu bicarakan? Dia memiliki beberapa paten dari BMW, G-Auto, dan pusat penelitian di kota Pangyo tempat dia bekerja saat ini. Apakah paten tersebut dikomersialkan? Dia memiliki 1 atau 2 paten yang dikomersialkan. Dia juga melakukan presentasi tentang hasil penelitiannya di Institut Korea untuk Kemajuan Teknologi. Dia adalah peneliti yang menjanjikan, namun pusat penelitian tempat dia bekerja saat ini tidak dapat sepenuhnya mendukungnya. Saya mendengar apa yang Anda katakan, Tuan Chief Officer. Saya akan meninjau berkasnya dengan baik karena Anda merekomendasikannya. Kalau dia bergabung dengan perusahaan kita,
dia tidak akan datang sendiri, tapi kemungkinan besar dia akan datang bersama 2 atau 3 peneliti lain. Penelitian adalah kerja tim, jadi dia mungkin punya tim sendiri. Jadi, kalau mereka datang, menurutku kita perlu menyediakan onerumtel atau semacamnya. Saya akan mempertimbangkannya. Gunho menerima email dari Presiden Jong Suk Sin dari GH Media. Itu adalah laporan penjualan tahunan. Buku-buku yang diterbitkan GH Media sejauh ini adalah buku Profesor Jin Wang, Ekonomi Prospect in China for the 21st Century, dan 3 buku Jepang tentang pengembangan diri, dan 1 buku manajemen bisnis Amerika. Edisi pertama buku Profesor Jin Wang terjual habis, ada 1.500 di antaranya. Kami akan mencetak lebih banyak lagi. Namun, mengingat kecepatan penjualan saat ini, kami tidak akan mencetak lebih dari edisi keduanya. 2 dari 3 buku Jepang belum terjual banyak, jadi kami tidak akan mencetak lebih banyak, tapi 1 buku Jepang. Orang yang bangun di pagi hari edisi pertama dan kedua sudah terjual habis. Kami sedang mencetak edisi ketiganya. Ini mungkin bisa menjadi buku terlaris kami. Saldo kami saat ini di rekening perusahaan adalah 190 juta won. Jadi dia mengatakan bahwa buku Profesor Jin Wang dan buku manajemen bisnis Amerika tidak menghasilkan keuntungan, tapi kami juga tidak merugi dengan menerbitkan buku-buku itu. 2 buku Jepang mengalami kerugian, dan 1 buku Jepang menghasilkan keuntungan. Bisnis penerbitan memang merupakan bisnis yang berisiko. Ini adalah usaha bisnis. Gunho menanyakan Direktur Yun yang mengawasi pembongkaran pabrik di kota Asan. Mari kita mulai membangun pabrik baru. Apakah Anda mengenal seorang arsitek yang bekerja di AS? Kita perlu mengajukan permintaan untuk membangun pabrik baru kita. Saya kenal beberapa orang di bidang ini. Teman saya yang merupakan junior saya bekerja di LA. Atau, kita bisa bertanya pada perusahaan desain arsitektur tempat saya bekerja sebelumnya. Kalau begitu tanyakan pada orang yang saat ini bekerja di AS, ada banyak arsitek bagus di Korea juga, yang akan melakukan pekerjaan hebat dalam membangun pabrik kami. Tidak, kami membutuhkan seseorang yang bekerja di AS, dan sebelum mereka mulai merancang pabrik, mereka harus mengunjungi Limondale Dion di Seattle. Limondale Dion adalah perusahaan yang mengirimkan personelnya untuk menyelidiki pabrik kita terakhir kali, kan? Biasanya perusahaan besar memperbolehkan masyarakat untuk melihat-lihat pabriknya. Saya ingin para arsitek yang akan membangun pabrik kita melihat dari dekat pabrik Limondale Dion di Seattle terlebih dahulu dan menjadikan pabriknya sebagai acuan dalam merancang pabrik baru kita. Mereka harus memperhatikan panjang dan lebar jalur produksi pabrik Limondale Dion. Saya mengerti maksud Anda, Tuan. Saya akan menghubungi orang yang ada di LA. Namun, Anda harus menangani semua hal yang diperlukan di Korea, seperti mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk membangun pabrik kami. Tentu saja, saya akan menanganinya, Tuan. Gunho menelepon Ketua Lee di kota Cheongdam. Tuan, ini saya Gunho Go. Hai, Presiden Go. Saya dengar bisnis Anda berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Apakah Master Park sudah berangkat ke kampung halamannya? Kota Gusan. Ya, benar. Dia tinggal di rumahnya yang mirip kuil dan menghabiskan sebagian besar waktunya membaca buku. Haha, begitukah? Meskipun dia berada di kota Gusan dan jauh dari Gangnam, Seoul, wanita parubaya dari Gangnam datang jauh-jauh ke rumahnya untuk mengganggunya. Saat ini, tidak butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari Seoul ke Gusan, dan Master Park tidak bisa menyembunyikan dirinya dimanapun akhir-akhir ini. Haha, begitu. Apa yang membuatmu meneleponku hari ini, Presiden Go? Saya ingin bertemu dengan Presiden Park, pemilik gedung Riverstar di kota Sinsa. Kamu ingin bertemu dengan Presiden Park? Ya Pak, kamu benar-benar ingin membeli gedung itu. Jika Presiden Park bersedia menjual gedungnya, saya ingin mengakuisisi gedung itu, Tuan. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan bangunan itu? Tidak menghasilkan banyak keuntungan. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.